Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Baridi Taufir dalam sebuah program ngobrol bersama IAS Media. Obrolan yang akan memberikan pengetahuan, pengalaman dan insight baru tentang organisasi, sidogirian dan hal lain yang tak kalah menarik untuk dibahas. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita perjuangan para pendiri Pondok Pesantren Sidogiri, kiprah IAS Ikatan Alumni Santri Sidogiri harus betul-betul nyata diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, dalam kepengurusan IAS terdapat bagian khusus yang menangani tentang dakwah sosial. Pada obrolan kali ini kita sudah ditemani oleh Kepala Divisi Dakwah Sosial, Ustadz Nahdor Sanai, yang akan berbagi informasi kepada kita semua tentang tugas-tugas bagian dakwah sosial. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya rada adem. Oh, dingin nih Ustaz ya, insyaallah. Ya, ademnya tapi adem-adem yang nyes gitu ya. Iya, semoga adem luar dalam lah. Oh gitu Ustaz. Ya, daripada luar saja. Baik Ustaz. Beberapa waktu yang lalu kami mencoba mempelajari di poin atau tugas-tugas tentang masalah dakwah sosial IAS Ustaz. Di situ mulai dari UPT-UPT-nya terdapat ada 4 UPT kalau tidak salah. Ada UPT pengajian, UPT sosial, UPT FDAS, UPT FTAS seperti itu. Dan juga kalau programnya itu lumayan banyak juga, mulai dari yang kegiatan bersifat bersifat sosial kan memang sesuai dengan realnya. Ada yang bersifat kegiatan seperti itu. Ada yang contoh, ada nama program di situ, ada NKS Ngaji Kitab Sidogiri, ada KSB Kesadaran Subuhan Berjamaah, program dai, kemudian ada yang sifat sosial itu ada pengajian di lapas-lapas seperti itu. Dan juga ada beberapa hal lain yang terkait sama kayak kalau habis pengajian ada acara halakoh seperti itu. Bener. Betul Ustaz. Nah, ini dari beberapa poin kami coba angkat beberapa pertanyaan dulu Ustaz. Ada yang menarik terkait sama NKS Ustaz. Ngaji Kitab Sidogiri. Seperti itu. Nah, pada pesantren bagi teman-teman santri atau insan pesantren, ngaji kitab kepada seorang kiai atau ustadz dengan sistem sorokan, memaknai kitab itu kan mungkin sudah menjadi pemandangan sehari-hari Ustaz. Nah, kira-kira untuk NKS sendiri atau ngaji kitab sendiri, apakah ada perbedaan dengan ngaji kitab pada umumnya Ustaz? Kalau mungkin lebih detail nanti penjelasannya, mulai dari latar belakang NKS itu ada, kemudian tujuannya diadakan NKS itu seperti apa, targetnya apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rada deg-deg Ustaz ditanyakan sama saya. Nggak ada saat ini ngobrol aja, ngobrol santai aja. Ini terkait dengan sebenarnya NKS ini ada di bawah naungan UPT pengajian kitab. Pengajian. Tadi kan seperti yang Ustaz Barizi sampaikan bahwa di Dagsos ini ada 4 UPT, UPT pengajian, kemudian UPT sosial, kemudian UPT FDAS dan FTAS. Untuk pengajian ini adalah ditangani oleh UPT pengajian yang ketua UPT, kepala UPT-nya ini Ustadz Samsul Arifin Abu. Ustadz Samsul Arifin Abu. Beliau yang menangani penanggung jawab pengajian ini. Nah, kemudian muncul nama memang Ustadz karena memang ini sudah masyhur. Jadi nama NKS ini bisa masyhur min alsinati mutakhorij Ma'had Sidogiri. Jadi karena sudah rame di lisannya para rekan-rekan alumni atau gampangannya Sidogirian. Nah, maka ini juga diberi nama NKS Ngaji Kitab Sidogiri. Dan memang namanya memang dari majelis keluarga yang memberi mandat ini. Begini Ustaz. Pengajian kitab ini sebenarnya bukan diprogramkan awal dari pengurus langsung, tapi memang dari majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Kalau lihat dari ini Ustadz, ini sebenarnya ada sambung sinambung dengan thariqahnya Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi mulazamatul
jamaah wal mutola'ah. Jadi mutola'ah ini ngajinya ini Ustaz. Dan itu sampai saat ini mulai dari disampaikan oleh beliau Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Murabbi Ruhina Kiai Khalil bin Nawawi. Kemudian sampai pengasuh saat ini pun juga memerintahkan untuk ngaji. Tentang masalah jadi ngaji. Pengajian ini kan sejak pengasuh Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil itu ada pengajian, kemudian sampai sekarang ada pengajian di kepengasuhan beliau Kiai Ahmad Fuad bin Nur Hasan. Beliau juga menyampaikan tentang masalah ngaji dan sampai-sampai beliau kalau menyampaikan di acaranya alumni atau apa, jangan sampai alumni tidak ngaji. Karena memang thariqah ini merupakan thariqahnya Sidogiri adalah mulazamatul jamaah wal mutola'ah. Jadi selalu kontinu melakukan jamaah dan mutola'ah. Nah, di antara mutola'ah ini jadi tidak ada henti-hentinya untuk mengaji. Jadi ini tidak ada henti-hentinya untuk mengaji. Oleh karenanya kalau ditanyakan apa ada bedanya tadi Ustadz yang bilang pengajian di umum. Pengajian di umum ini Ustadz sudah jarang sekali mustami'innya pegang kitab, jarang sekali. Jadi kita mengambil teori saat ada di pondok itu sampai dibawa ke rumah masing-masing sampai bermasyarakat. Bahkan sampai alumni ini yang jadi kiai pun, yang jadi tokoh pun, yang jadi apapun jabatannya tetap banyak yang ikut ngaji. Karena ini memang ruh kehidupan yang sebenarnya untuk memberi ketenangan. Makanya program ngaji ini bukan program yang memang dari pengurus IAS. Pengurus IAS hanya melaksanakan di bawah naungan Waka 1. Jadi Waka dakwah sosial. Kemudian saya sebagai kadifnya ini hanya bertugas untuk melaksanakan saja. Kalau programnya ini sebenarnya sudah program daripada Majelis Pondok Pesantren Sidogiri ya, Majelis Keluarga Pondok Pesantren ya, perintah ini. Jadi kayak IAS ini hanya sebagai tuan rumah yang harus mengindahkan kegiatan ini karena perintah daripada majelis. Jadi kalau ruhnya Ustaz, NKS ini memang adalah dawuh yang sebagai thariqahnya Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu mulazamatul jamaah wal mutola'ahnya ini ya. Baik. Jadi kalau secara di bukan garis besar ya. Jadi kalau kita telisik sebenarnya latar belakang dari kegiatan NKS memang perintah dari majelis keluarga. Dari majelis itu. Ya ada yang saya ingat begini Ustaz. Di pondok ini kan sama Ustaz. Artinya sama-sama mengaji sama kiai, ada ikhya, ada waktu itu ada Fathul Wahab, bahkan ada tafsir Jalalin. Kemudian keterangannya dari kiai sama, kitabnya pun yang dibaca juga sama. Tapi alumni yang menerima setelah boyong ini Ustaz, saya ingat ada yang masuk ke, ada yang mungkin nyeleneh malah tergiur dengan aliran macam-macam. Akhirnya maka diadakanlah pengajian kita biar mereka kembali kepada jalur awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang dididik di Pondok Pesantren Sidogiri. Baik, Ustaz. Kalau lihat dari dari tadi perhatiannya seorang kiai kayak gitu. Kalau saya lihatnya seperti itu, bahkan ada semacam perintah alumni sekalipun dia sudah keluar dari pesantren, berkeluarga, memiliki anak istri, tetap harus kudu ngaji. Kayaknya seperti itu. Nah, terus untuk mekanisme ngaji NKS ini kayak apa, Ustaz? Kalau mekanismenya Ustaz ya, kalau sebelum ada wabah corona Ustaz ya, ini memang berjalan normal. Jadi di setiap PW ini ada jadwal pengajiannya masing-masing dan dengan ada 9 qori plus wakilnya Ustaz. Jadi ada 3 wakil, kemudian ada 6 qori. Qori itu adalah pembimbing yang memang ini diangkat oleh majelis keluarga. Plus wakil pembimbing yang sekarang nambah 1 jadi 4 wakilnya. Jadi 6 dengan 4. Ini Ustaz ada jadwal dan ada pesan dari para beliau
majelis keluarga ini keputusannya pengajian ini alumni tidak diperkenankan untuk mengetahui siapa koriknya sebelum tiba di tempatnya. Berarti memang tidak ada semacam hari ini pengajian ini di wilayah ini yang diasuh oleh ini, koriknya ini nggak ada. Sebelumnya tidak ada yang tahu, Ustaz. Kenapa? Karena memang biar ruhnya ini betul-betul memusat kepada masyayikh pondok pesantren Sidogiri. Itu memang program atau perintah dari Sidogiri. Perintah dari Sidogiri. Jadi ada jadwalnya, Ustaz. Bahkan ada pembimbing, ada wakil pembimbing, dan ada istilahnya pendamping. Dan pendamping inilah yang mencatat batas ngaji, ihya dan Fathul Mu'innya. Bahkan juga sebagai pencatat kalau ada anggota pengajian yang mungkin perlu ditanyakan. Mereka kan beliau-beliau itu anggota pengajian itu kan juga banyak yang tokoh dan ada orang yang menjadi pusat pertanyaan dari masyarakat yang ketika terjadi. Makanya ditanyakan, Ustaz. Itu diistilahkan dengan halakoh. Kalau toh tidak terjawab di tempat itu, maka akan dibawa yang nantinya akan diterima oleh bagian hukum di PP, di PP. Pengurus pusat. Iya. Jadi ketika umpama ada, jadi habis pengajian ada di acara NKS itu juga ada halakohnya. Ada halakohnya. Mungkin dari keterangan yang dijelaskan oleh Romo Yai ada hal yang belum dipaham. Silakan untuk bertanya. Atau ada waqi'iyah yang memang perlu ditanyakan sesuai dengan bab yang ada ataupun bahkan di luar bab yang ada itu bisa ditanyakan. Baik Ustaz. Berarti kalau lihat dari cerita barusan bahwasanya pengajian IAS itu NKS ini itu malah Romo Yai yang datang ke wilayah-wilayah seperti itu. Romo Yai yang datang ke wilayahnya. Makanya Ustaz, mohon maaf Ustaz. Teman-teman kadang sering bicara bahwa kita khidmah, ayo datang ngaji, kita khidmah. Ayo datang ke KSB misalkan. Ini adalah khidmah. Saya sering bilang kepada teman-teman, indahlah kita berbahasa khidmah. Tapi kalau batin saya pribadi Ustaz ya, ini atas nama pribadinya. Ini sebenarnya bukan khidmah, Ustaz. Bukan khidmah. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan kita sendiri. Kita ngaji ini minal mahdi ilal lahdi sampai bahasanya kan seperti itu, Ustaz. Kemudian kiai ini sebetulnya maddaliyat, memanjangkan tangan untuk betul-betul syafaqah kepada santrinya. Sampai yang sudah berkeluarga, punya jabatan apapun tetap digiring, dituntun untuk tetap mengaji. Ini sebenarnya Ustaz harus dipahami bahwa ini besarnya syafaqah, wufuru syafaqah min masyayikhina. Ini kita harus bangga jadi alumni Ustaz tetap dia. Kalau saya melihat Ustaz ya, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ibaratnya orang yang kita sudah berkeluarga di rumah, kok ada orang pemburu pembimbing bisa hadir ke wilayah gitu loh. Ibaratnya begini, kalau kita kalau dikasih gambaran antara gayung sama mbak mandinya yang datang. Makanya ini kan menunjukkan besarnya syafaqahnya para beliau kepada kita. Saking takutnya tidak minum di saat ada kehausan yang cukup mencekam, malah air itu didatangkan kepada kita. Bukan kita harus mengambil. Interpretasinya dalam banget. Dalam banget. Ini dapat di sini. Ini memang saya rasakan luar biasa dengan teman-teman. Malah gini Ustaz, mohon maaf Ustaz. Dari NKS yang ada ini pernah ada cerita dari teman, mohon maaf Ustaz, ini sudah ada di jalan yang salah baik. Ada di jalan yang salah. Jadi kejadiannya di NKS Surabaya. Anak itu ada di sampingnya perempatan jalan, melihat ada bendera pengajian kitab, umbul-umbul pengajian kitab Sidogiri katanya. Dia dalam keadaan melakukan hal yang buruk. Dengan melihat ada temannya turun dari sepeda, parkir, mobil turun, parkir, bawa kitab. Dia sambil menangis, di hatinya bergumam gini, di sana tempatnya saya, bukan saya harus bekerja seperti ini, karena saya juga alumni. Masya Allah. Akhirnya anak itu sampai sekarang Ustaz, dalam pekerjaan yang baik. Insyaallah. Itu awal ketemu saya, anak itu sambil cerita itu nangis, dan dari situ kemudian berhenti. Alasan awalnya kenapa tidak ikut ngaji, malah dia pernah juga ngajar di madrasah katanya di kampungnya, berhenti karena memang ingin mempunyai
perekonomian yang menjadi target waktu itu di pikirannya. Tapi kemudian kembali lagi kepada khitohnya lah gampangannya Ustaz, untuk mengikuti alur Thariqah Ma'had Sidogiri Mulazamatul Mutola'ahnya. Akhirnya sekarang dia ya hidup dalam ketenangan Ustaz. Sekalipun tidak melimpah ruah tapi kan sudah ada di relnya lah. Saya kok ingat kepada dawuhnya Khatib majelis waktu itu Ustaz, pernah dawuh gini Ustaz, bahwa alumni ini keluar dari pesantren ini sebetulnya untuk melakukan yang memang layaknya orang hidup, tapi rumah aslinya adalah bukan di rumahnya masing-masing atau di lingkungannya masing-masing, adalah ruh yang ketika kegiatan di pesantren. Masya Allah. Makanya kalau kembali ke pesantrennya, dia pasti menemukan ruhnya yang memang betul-betul indah. Ya, betul. Karena saat mencari ilmu. Jadi rumah kembali. Rumah kembali ya. Bisa bagi jiwa-jiwa yang gersang. Jiwa-jiwa yang gersang. Aduh, ini gimana perasaan lagi nggak Ustaz? Iya. Kebayang nih, ada aku berpengaruhnya gitu loh. Oh iya. Jadi kayaknya dari penjelasan tadi sudah terjawab semua, mulai dari latar belakangnya, tujuannya, targetnya itu kayaknya sudah terjawab Ustaz. Bahwasanya memang Sidogiri pengen merangkul semuanya. Bukan iya, memang gini Ustaz. Saya sebagai Kadif Daksos ya Ustaz, Kadifnya ya Ustaz, kepala divisi di Daksos ini Ustaz. Melihat teman-teman ini sekarang sudah banyak yang pulang ke rumahnya, yaitu mengikuti alur Sidogiri yang merupakan yang paling utama itu adalah di pengajian. Kalau di Kalimantan Ustaz, jenengan akan haru melihat teman-teman itu berangkat jam 7 pagi nyampe di lokasi pengajian hampir Isya. Subhanallah. Jadi jam 7 pagi hampir Isya nyampe. Mereka dengan tenangnya menunggu pembimbing masuk ke ruangan gitu. Ini sama-sama sangat mementingkan Ustaz. Jadi sudah luar biasa lebih dari 12 jam ya Ustaz? Oh, lebih dari 12 jam itu yang daerah-daerah pedalaman. Jadi malah dicerita teman-teman kan ada yang rodanya sampai lepas begitu. Bukan hanya bocor Ustaz, jadi lepas. Ini kan karena muatannya juga banyak di dalamnya, kemudian jalannya ya Kalimantan lah Ustaz. Pedalaman. Oke. Jadi sudah indah guys. Oke, baik. Ya, itu mungkin penjelasan terkait sama program ngaji kitab Sidogiri. Kalau ngajinya sama mungkin Ustaz ya. Ngajinya sama. Utawi ikiku lah. Nah, sama utawi ikiku, sama makna sorokan kayak gitu ya. Beliau menyampaikan makna seperti itu. Tapi kalau bagi teman-teman alumni itu menjadi hal yang luar biasa, bahwasanya tempat kembali tadi, tempat kembali. Oke, terus tentang masalah NKS, ngaji kitab Sidogiri, apakah anggota ketika ada pengajian, apakah hanya dikhususkan untuk teman-teman alumni saja? Yang di kalau harapan besar dari majelis, keinginan besar lah, keinginan besar majelis ini kan semua alumni dan juga simpatisan lah. Simpatisan kan juga banyak yang ikut. Baik. Artinya simpatisan juga menemukan ruh bahwa ini adalah dunianya yang sebenarnya, karena alumni manapun Ustadz sama lah Ustadz. Jadi ngaji ini jadi makanan pokok dalam kehidupan untuk itminanul qalbi tapi loh Ustadz. Untuk ketenangan jiwa ya. Baik. Kalau di ukuran sama duniawi enggak ada. Oh, enggak ada Ustadz. Memang sudah tidak ada Ustadz. Ini Ustadz, mohon maaf kan bibir saya sering Ustadz, celeper panjang gitu ya. Emang orang mondok itu Ustaz, tidak ada duniawinya Ustaz. Karena kalau lihat dari doanya Nabi Ibrahim Ustaz ya, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, itu di tempat lembah yang tidak ada tanaman. Itu menunjukkan bahwa orang pesantren itu tidak bertujuan duniawi. Hakikatnya seperti itu. Hakikatnya nggak ada. Terus kalau ditanyakan, lah kenapa saya sendiri misalkan, lah itu saya bicara itu kok senang dunia. Ini lagi sudah melenceng dari jalurnya sebenarnya kan seperti itu. Kalau direnungkan pada hakikatnya begitu. Baik. Saya terima kasih banyak penjelasan terkait sama KSB. Mohon maaf terkait sama NKS ngaji kitab Sidogiri. Terus balik langsung ke program yang berikutnya, kita pindah ke program berikutnya terkait sama KSB, kesadaran subuhan berjamaah. Kalau lihat dari namanya saja itu sudah mengandung ajakan sebenarnya. Sadar melaksanakan ibadah sholat subuh dengan cara berjamaah. Nah ini
bagi sebagian orang Ustaz ya, ngapain sih long adzan sudah berkumandang, masjid sudah di mana-mana. Ini program yang menurut kami Ustaz ya wes lumrah di masyarakat. Tapi kenapa kok di bagian dakwah sosial kok malah digerakkan gitu Ustaz? Bahkan sampai ada istilah kesadaran. Lagi-lagi gini ya Ustaz ya. Diperintah untuk KSB ini Ustaz. Lagi-lagi ini adalah perintah. Munculnya bukan karena kita duduk kemudian memprogramkan agar alumni melakukan kesadaran subuhan berjamaah, tidak Ustaz. Ini karena ada sebagian majelis, sebagian keluarga Pondok Pesantren Sidogiri yang kemudian keluarga itu mengadu kepada majelis, dan waktu itu pengasuh masih beliau Kiai Al-Maghfurlah Kiai Ahmad bin Nawawi Abdul Jalil menyampaikan dengan bahasa Jawa, ya opo oleh alumni ini disuruh meramaikan, aslinya begitu, dengan nada lembut beliau untuk menyampaikan. Padahal kalau paham saya Ustaz, ya karena banyak alumni mungkin tidak ganti ke musola-musola yang ada di depan rumahnya atau masjid yang ada di sekitarnya. Tapi beliau mungkin, ya opo oleh alumni ini dikongkon meramaikan musola-musola dan masjid-masjid yang jamaahnya sudah mulai jadi musola yatim piatu lah Ustaz. Tidak ada yang ngurusin maksudnya gitu. Masjid yatim piatu, hanya muadzin dengan imam ataupun kalau ada temannya 2. Nah, dari itu akhirnya juga kita diperintah Ustaz, pengurus PP akhirnya ketepatan ini juga dimasukkan kepada Waka 1 dakwah sosial, dan kemudian masuklah di bawah program, dan memang program induknya ada Ustaz. Jadi program induk ada, kemudian ada ini adalah buah dari program itu ternyata memang dimasukkan. Tapi program ini pada kenyataannya memang perintah NKS, perintah KSB juga perintah. Itu berarti dua-duanya yang gede, yang programnya dakwah ngaji kitab sama KSB itu perintah langsung. Perintah langsung Ustaz. Luar biasa. Luar biasa. Dan semuanya dari rekan-rekan alumni Sidogirian ini sudah dapat informasi jelas bahwa ini perintah langsung. Program NKS sama KSB ini bukan program asal program yang dicanangkan oleh pengurus PP, bukan. Tapi memang langsung perintah dari majelis keluarga seperti itu. Ustaz. Ini memang betul-betul para beliau ini memperhatikan urusan akhirat kita lah Ustaz. Jadi masalah sholat kan ini terlebih sekarang Ustaz, ini di bulan Rajab Ustaz bertanya tentang program KSB ini kan sebentar lagi Lailatul Isra kan terkait dengan masalah sholat. Sebenarnya penting sekali. Pas ketepatan ini pengambilan acara ngobrol pada malam ini sudah masuk bulan Rajab Ustaz ya. Ya, baik Ustaz. Jadi memang kalau lihat dari kegiatan KSB kesadaran subuhan kegiatannya sholat gitu. Sholat berjamaah, dan itu bagi orang muslim sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi bagi teman-teman alumni, kegiatan KSB ini memiliki bobot tersendiri tentunya. Karena gini Ustaz, bukan hanya di semata sholatnya Ustaz. Kalau sholatnya mungkin sholat, tapi berjamaahnya. Makanya kembali kepada 2 item thoriqoh di awal tadi dawuh dari beliau, mulazamatul jamaah. Kalau sholatnya, ya beliau ini punya dzon baik, husnudzon kepada santrinya pasti sholat, tapi jamaahnya takutnya tidak jamaah. Baik. Makanya ini sebenarnya gini Ustaz, diadakannya ini kan ada yang 1 bulan 1 kali di Pertiwi, ada yang setiap minggu 1 kali, jadi setiap 1 pekan 1 kali. Seperti di PW Pasuruan sendiri setiap 1 pekan, malah dibagi beberapa zona. Dan itu juga sama-sama ramai. Di komisariat terkecil pun itu sudah nyampe 100. Komisariat kecil 100. Kalau seperti komisariat Wonorejo itu kalau dijadikan satu sudah masjid tidak muat nanti. Jadi itu kan dipecah lagi itu jadi. Suasananya kayak sholat Jumat jadi. Bukan hanya sholat Jumat, karena di pagi hari teman-teman bilang, wah ini sholat subuh tapi rasa Idul Fitri dan Idul Adha. Bukan Jumat lagi. Bukan Jumat lagi. Sudah Idul Fitri. Biasanya orang yang sholat Jumat itu kadang juga
Orang yang tidak sholat Jumat itu pasti Idul Fitri. Malah yang nggak puasa itu kan jangan Idul Fitri. Terlalu vulgar saja. Terlalu vulgar. Terlalu vulgar. Baik, baik. Oke. Kegiatan KSB, kesadaran subuhan berjamaah, ada target nggak, Ustaz? Maksudnya target dari KSB itu apa? Kalau target awal yang waktu itu saya dengar dari beliau Ketua PP, Mas Ahmad, dan juga waktu itu kumpul dengan teman-teman pengurus dari PW, Pak Suruan, ini maunya Ustaz, bukan hanya satu kali dalam sepekan kumpulnya ini, untuk malah bukan di tempat yang jauh Ustaz, tapi agar alumni yang di sekitar musola yang ada atau masjid yang ada itu ikut meramaikan. Meramaikan. Baik. Tapi Ustaz jangan pernah tanya, jenengan rutin enggak ke masjid di depannya gitu ya Ustaz? Saya paham Ustaz, jadwalnya antum pasti antar dari waktu ke waktu kalau perlu. Itu baik, Ustaz. Jadi seperti itu aslinya. Baik. Targetnya adalah bagaimana memakmurkan masjid dan musola dengan lingkup yang lebih kecil. Mungkin kalau mungkin ya yang diakomodir oleh Kordes, diakomodir oleh masalah PK ya, komisariat. Mungkin seminggu sekali. Tapi untuk yang lebih Kordes kalau bisa setiap hari. Kita pindah sekarang di musola ini di satu desa itu bisa setiap hari. Maunya begitu. Baik, itu targetnya. Siap. Ini program yang bagus kayak tadi akhirat balik sama Toriko tadi. Iya, kembali kepada Torikonya. Baik, untuk program ketiga. Nah, program ketiga di catatan kami ada program DAI. Iya. DAI. FDAS. Di bawah FDAS. Di bawahnya UPT FDAS. Baik. Namanya dakwah sosial. Kan ini sebenarnya ini sudah real programnya ini, dakwah sosial. Nah, sekarang kalau kami boleh bertanya, DAI di pengurus wilayah-wilayah IAS itu detail programnya seperti apa? Apakah nanti ada semacam rekrutmen seorang dai nih umpama ya, atau ada ada semacam kamu ditunjuk nih sebagai dai nih perwakilan dari PW ini, seperti itu? Kalau latar belakangnya FDAS ini Ustaz, ini mau mengumpulkan teman-teman alumni yang memang bisa menjadi kepanjangan penyampaian Masyayikh Sidogiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau toh nanti tugasnya teman-teman anggota FDAS di wilayah itu misalkan mengisi kultum, atau beliau-beliau punya pengajian rutin, atau bahkan punya jamaah yasin tahlil dan bisa menyisipkan penyampaian-penyampaian. Ini untuk meluruskan kembali faham-faham yang memang keluar dari apa yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang dididik di Pondok Pesantren Sidogiri. Kan kadang sekarang gini ya Ustaz, banyak para pendakwa-pendakwa yang memberi penjelasan ini sesuai nalurinya sendiri, atau sekalipun memang ayat Al-Quran yang disampaikan. Maka nanti sekiranya anggota FDAS ini juga bisa menjelaskan itu setidaknya kepada jamaahnya sendiri, atau setidaknya pula kepada teman-teman di KSB Ustaz, untuk menyampaikan semacam di komunitasnya dulu. Di komunitas dulu biar ini. Jadi memang tidak ada itu memang ditunjuk saja. Maksudnya untuk perwakilan PW ini dari PP tidak menunjuk Ustaz. Jadi PP minta kepada PW. Pengurus pusat, dalam hal ini adalah Wakasatu Mas Haji Arif bin Kiai Bahar. Itu sebagai Wakasatu ini minta data ke PW-PW. Siapa yang mau didaftarkan sebagai anggota FDAS. Dan kriterianya itu Ustaz ya tidak mulu-mulu, pastinya merupakan mutakhorid alumni Sidogiri, dan kemudian punya bisa untuk berdakwah. Dakwah ini kan bukan hanya pidato. Orang dekat dengan
penguasa siapapun dan bisa membenahi ketika ada kesalahan itu juga bisa jadi dai Ustaz, sekalipun tidak pakai mimbar atau tidak pakai pentas. Jadi lebih kalimat dakwanya dari kacamata yang lebih bebas, lebih luas Ustaz, bukan hanya ceramah tapi juga beberapa hal gitu terkait sama tadi pemahaman Ustaz. Pemahaman kalau sekarang ya. Ya ini tanda kutip aja. Tanda kutip. Ada semacam standarisasi nggak, Ustaz? Maksudnya standarisasi kamu harus ikut ini ya seperti itu. Atau memang mereka ada semacam pelatihan-pelatihan? Kalau pelatihannya untuk para teman-teman dai tadi, anggota FDAS ini Ustaz, yang selama ini masih belum ada Ustaz. Karena gini, untuk menjelaskan mengacu kepada tauiyah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Di sana kan ada itu juga disampaikan juga oleh para teman-teman anggota FDAS yang memang melalui ceramahnya. Baik. Jadi selama masih ikut dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa enggak? Lanjut jalan seperti itu. Baik, Ustaz. Ada FDAS, tadi ada juga ada UPT FTAS. Forum Tahfidz Quran Alumni Santri Sidogiri. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Dan anggotanya sudah banyak loh Ustaz, alumni yang tahfidzul Quran atau ini mohon maaf Ustaz, hanya pelurusan penjelasan aja, meluruskan istilah. Sekarang ini diistilahkan kalau hafal Quran itu memang dibahasakan hufal. Pada dasarnya kalau hufal itu hafidul hadis. Kalau hufal itu berarti ahli hadis. Kalau yang Quran ini Ustaz qurra istilahnya. Qurra. Jadi qurra, tapi qurra di masa dulu itu ya maksudnya hafal, juga tahu benar isinya dan juga diaplikasikan dalam kehidupannya. Makanya kalau ada babnya siapa yang lebih hak jadi imam, lebih berhak jadi imam, qurra'uhum. Qurra itu bukan yang enak baca Al-Quran Ustaz. Tapi yang memang dia mengamalkan isinya Al-Quran dan hafal Quran. Jadi betul-betul ada urutan dalam mencari imam ya. Mencari imam. Lah sekarang takutnya salah paham. Qurra, sing paling enak wacana nih, sepaling nyaman wacana, bukan seperti itu. Jadi berarti di istilah qurra di penjelasan kitab tadi bukan yang suaranya enak. Bukan. Tapi memang dia itu paham Al-Quran, hafal Al-Quran dan mengimplementasikan. Dilakukan isinya itu namanya. Makanya untuk saat ini. Baik, jadi ada istilah kalau mungkin ya entah ini bahasa ini mau diluruskan atau tidak. Enggak. Cuma jelasin aja. Cuma tidak apa-apa, tetap hafid lah. Kan sudah masyhur. Tetap hafid aja. Baik, untuk kegiatan FTAS sendiri Ustaz apa sekarang? FTAS ini Ustaz punya program begini Ustaz. Hanya di sebagian wilayah ini berjalan, sebagian tidak. Yang program yang ini dari FTAS ini sudah membicarakan dari FTAS pusat kepada FTAS wilayah. Ini kan kalau ada alumni, keluarga alumni meninggal, maka teman-teman FTAS di wilayah itu diharapkan bisa mengisi di situ. Bahkan kalau nanti di tahlilan 7 harinya perlu ada yang menyampaikan ucapan terima kasih, hanya kilmah au kilmaten, maka itu nanti juga ditopang oleh teman-teman dari FDAS. FDAS berarti sinergi ya untuk khotmil Qur'annya di FTASnya ketika suruh sambutan dari FDASnya. Ini berjalan tapi tidak begitu mulus Mas ya. Ini berjalannya ini kembali karena memang tadi backgroundnya adalah dakwah sosial. Dakwah sosial ya memang sudah dirilnya di situ. Nah, pada poin berikutnya ada beberapa penjelasan terkait sama hasil halakoh tadi, Ustaz. Halakoh tadi itu kan kalau yang pengetahuan saya habis acara ngaji kitab di situ ada ada semacam buku hasil halakoh. Itu di bawah di masuk bagian tugasnya Daksos atau bagaimana Ustaz? Untuk yang dulu gini Ustaz. Awal ada halakoh ini dari pimpinan di tim pendamping ini Ustaz ada kepalanya. Jadi kepala tim pendamping ini waktu itu awal dulu ada NKS itu adalah Ustadz Dairobi Naji.
yang sekarang ada di Jember. Beliau sudah dosen. Ini kumpul bagian tim pendamping ini, hasil pertanyaan dalam sepekan itu, ini dalam 1 bulan itu dibahas, kemudian dijawab, plus dengan takbir-takbirnya dikumpulkan dalam lembaran dan diedarkan ke wilayah masing-masing lagi. Gitu. Jadi yang pertanyaan dari situ Bondo ya dikasih nama, ini dikasih alamat, ini pertanyaan. Jadi biar bisa menjawab kepada masyarakatnya yang waktu itu bertanya begitu, Ustaz. Nah, lama-lama ini kan buku ini juga teman-teman mengganti cetak waktu itu. Oleh PW sudah dibagi sebenarnya. Yang menangani penjualannya ini adalah Ekbis. Seperti itu. Jadi yang menangani penjualannya Ekbis. Cuman ternyata begitu ke pusat ini tetap masuk ke Daksos. Makanya di pengurus PP tanya. Apa ini jual belinya juga termasuk dakwah sosial? Nah, makanya saat itu dipindahlah kepada Ekbis untuk yang nangani jual fisik. Hasil pertanyaan. Memang yang bahas tetap adalah dari dakwah sosial. Lama-lama makin ketemu, Ustaz. Ini yang perlu bahas hukumnya ini boleh dan tidak, yang membahas kan bukan dari Daksos seharusnya, tapi dari Wakatiga karena bagian hukum. Seperti itu. Berarti balik tadi sinergi. Sinergi. Nah, setelah kembali ke hukum dengan maraknya kecanggihan teknologi, al-ala fi hadal azma fi hadaz zaman, ya kan itu. Makanya itu bisa biar tidak terlalu banyak biaya atau apa, akhirnya dipublikasikan lewat media tadi itu. Cuman walhasil kan jarang, Ustaz. Yang mau buka-buka itu kecuali kepentung sama masalah baru lihat, ya kan, bagaimana gitu. Jadi ketika sudah kepepet baru ditanya, Ustaz ini hukumnya bagaimana ya? Baru buka yang di Oke. Nah, begitu. Kalau cerita jadi soalnya di situ tercatat publikasi hasil halakoh itu masuk di bagian tugasnya Daksos. Ternyata enggak. Nah, itu ada di hukum, ada di hukum. Pembahasan hukumnya ada masuk ke divisi hukum. Kemudian penjualan umpama berbentuk ada fisiknya itu berbentuk buku atau apa, nanti yang bagian Ekbis yang jual. Untuk yang bagian di dakwah sendiri hanya mengumpulkan pertanyaan. Jadi dari hasil acaranya dari halakoh ke halakoh. Kemudian dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dirangkum. Gitu ceritanya. Baik, Sat. Oke. Ini biar meluruskan saja. Karena tercatatnya itu bagian dari dakwah sosial. Ini dakwah sosial kok bau bisnis. Katanya sosial kok berbisnis gitu ya. Oke, baik, dari beberapa poin tadi semuanya dakwah. Kalau melihat dakwah. Nah, untuk sekarang untuk kegiatan Daksos kan ada sosialnya itu. UPT sosial. Ada UPT sosial. Bisa dijelaskan saat ini yang sudah dijalankan? Yang dilakukan oleh UPT sosial saat ini, Ustaz, adalah kerjasama dengan lapas untuk menangani lapas tingkat 2 lembaga pemasyarakatan. Iya. Baik. Pasuruan itu, Ustaz. Di Pasuruan Kota, ya. Baik. Itu kita juga dari sosialnya ini melakukan memberi pengajian lah, Ustaz. Jadi yang melakukan untuk menghubungi ke sana PIC-nya lah istilahnya. Untuk acara ini adalah dari sosial, tapi yang ngisi itu adalah dari FDAS. Oke. Baik. Jadi semacam EO-nya, event organizer. Benar. Itu dari itu bahasa kerennya saya nggak paham di situ. Oke. Jadi tim pelaksananya yang bagian bukain pintu, yang nyari tempat kayak gitu-gitu itu sosial. Tapi untuk yang ngisi siapa, yang ngasih kepada teman-teman yang ada di lapas itu dari FDAS. Iya. Jadi lapas sudah ada yang lain, Ustaz, mungkin selain lapas? Selain lapas ada, Ustaz, ini di Hakul Jiron ya, Ustaz, di sebelah kantor kita ini ada perumahan Sinari ini, Ustaz. Sebelahnya gedung IAS. Iya, sebelahnya gedung IAS ada perumahan Sinari. Nah, baik. Di perumahan Sinari itu pernah didatangi apa yang diperlukan untuk bisa dibantu atau dilakukan oleh UPT sosial. Baik. Ternyata mintalah dilatih tentang bersolawat tapi rebananya, Ustaz, yang dilatih. Ada istilahnya al-banjarinya, Ustaz. Baik. Plus juga mengaji Al-Quran pada maghrib. Jadi sejak sore dan sampai maghrib itu sudah berjalan sampai sekarang, Ustaz. Itu sudah mungkin
sudah mendapat berapa ya? Mungkin 6 tahunan lah. 6 tahunan. Mungkin begitu. Di Sinari. Iya. Berarti kalau mungkin rekan-rekan Sidogirian yang tahu gedung IAS yang kantor pusatnya di sebelahnya itu ada perumahan Sinari. Sinari. Oh, berarti malah tim sosial di situ ya? Oh, di situ. Sosial juga di situ. Nah, sebenarnya masih pingin Ustadz ngisi di berbagai tempat. Dan ini sebenarnya bukan hanya dilakukan, program ini bukan pingin hanya dilakukan oleh PP. Oleh pusat ya Ustadz. Jadi Wakasatu pusat bukan begitu Ustadz. Tapi pinginnya semua PW yang menangani sosial, dakwah sosial, itu juga punya misalkan PW Jember. Datanglah ke Lapas Jember, apa yang bisa dibantu dari saya. Ini juga biar dikloning lah program ini ke PW-PW. Itu yang lain. Sudah sering disampaikan Ustaz, dan insya Allah akan semarak nanti. Baik, oke, baik Ustaz. Baik, mudah-mudahan ini bisa teradopsi ya. Teradopsi. Dan bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Amin, baik. Tapi sudah banyak Ustaz di Bangkalan juga sudah mulai. Ya memang semuanya pernah melakukan, tapi berjalannya waktu kadang pasang surut. Mohon maaf Ustaz. Sosial ini juga pernah bekerja sama dengan rumah sakit di Bangil ini Ustaz. Yang RSUD Bangil. Yang di Raci. Raci pernah. Sudah ada MUU dengan kepala rumah sakit, tapi kemudian kepala rumah sakitnya program belum dilaksanakan, ada wabah corona, walhasil 3 tahun harus terhenti. Setelah didatangi ke sana ganti kepala, MUU-nya ya udah ditandatangani. Udah ditandatangani tapi hilang. Tapi materinya harus beda Ustaz. Sama orang sakit sama yang di lapas kan beda. Beda. Tentunya. Jadi kalau di rumah sakit isinya sabar gitu. Pengawalan Ustaz. Ada istilahnya juga pengawalan. Pengawalan kalau memang sakitnya tidak mahuf, tidak mendekati kematian. Ini kan ya ini namanya musibah gitu. Tapi kalau yang sudah itu Ustaz, ini perlu pengawalan talqin la ilaha illallah. Ini masuk program sosial Ustaz ya. Sangat luar biasa sekali Ustaz. Oke. Baik, kalau kita bicara Sidogiri secara utuh, di situ juga ada lembaga sosial juga. Contoh kayak lembaga amil zakat, lembaga amil wakaf. Nah, ini pernah sinergi nggak antara sosialnya IAS dengan lembaga sosial yang lain yang ada di Sidogiri seperti itu? Di hasil keputusan rapat pengurus PP Ustaz, apa yang dilakukan oleh sosial ini kan memerlukan dana besar Ustaz. Dana besar seperti Ustaz? Kalau ada musibah, kayak ada rumah alumni yang roboh misalkan, dari sosial ini kalau harus sendiri ada beberapa rumah ini kan. Baik. Nah, makanya sinergi dengan yang juga di bawah naungan Sidogiri adalah lembaga amil zakat. Dan sudah beberapa kali dilaksanakan. Bahkan ada di daerah kecamatan Rembang ya. Rembang Pasuruan ini. Masuk keraton. Rembang, ya benar, Rembang. Itu sampai berdiri satu rumah Ustaz, dan ketepatan memang orang tidak mampu sudah lama. Baik. Jadi memang kolaborasi Ustaz ya? Iya, dengan LAS Ustaz, dengan lembaga amil zakat untuk menyalurkan kepada para mustahik tadi. Untuk programnya ada bedah rumah, ada bantuan bencana. Oh, subhanallah. Waktu yang di Semeru kemarin Ustaz, kami membantu kebutuhan kitab madrasah yang karena sudah hilang semua, milik murid siswa-siswinya kan hilang semua. Kita bantu kitab itu dipenuhi semua itu. Subhanallah. Ada lembaga pendidikan madrasah. Iya, yang kena imbasnya di Semeru itu diganti. Masya Allah. Tapi bukan bangunannya Ustaz. Jadi itu untuk kebutuhan pendidikan, pendidikannya. Metode belajar mengajarnya. Baik, itu yang di antara beberapa. Kalau untuk kayak kalau ini Ustaz, ada peran IAS nggak kayak kegiatan santunan yatim di acara 10 Muharram seperti itu? Termasuk di bawah, kalau di IAS-nya itu di bawah naungan UPT sosial ya Ustaz. Ya lagi-lagi tetap kembali kita kerjasama dengan yang namanya kolaborasi tadi ya. Jadi tetap di situ ada kerjasama antara pengurus IAS dalam hal ini dakwah sosial, bagian UPT sosialnya kerjasama dengan pihak lembaga amil zakat. Memang yang senada Ustaz, di bawah naungan Sidogiri ini sudah dirapikan biar tidak
satu masjid terjadi 3 adzan seperti itu. Jadi satu adzan lah seperti itu. Iya. Ini apa penggambarannya itu kok aneh-aneh. Adzan indah Ustaz, tapi kalau satu masjid 3 adzan kan tidak indah juga Ustaz, bukan kebaikan. Ini lomba nanti kan seperti itu. Baik Ustaz. Iya. Ini obrolan yang sangat luar biasa. Mungkin terakhir Ustaz, ada semacam program yang saat ini dicanangkan atau direncanakan untuk ke depan Ustaz di divisi IAS dakwah sosial ini. Kalau untuk pengajian Ustaz memang sudah di itu Ustaz ya, yang harus menjadi rutinan. Untuk yang KSB ini kan masih direncanakan untuk sampai kepada puncak keinginan dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren atau dari masyayikh Ustaz, bahwa ada kegiatan guyub untuk meramai imarah masjid dan musala di sekitar. Itu yang dari KSB Ustaz, di bawah naungan FDAS itu Ustaz. Untuk yang FDAS juga Ustaz terkait dengan paguyuban dai, ini masih belum terbentuk dengan kelanjutannya Ustaz. Kelanjutannya itu kalau dari pembicaraan teman-teman ketika mengkaji program yang ada, ini maunya nanti Ustaz madrasah-madrasah yang membutuhkan seorang dai ini nanti akan dipenuhi oleh teman-teman di bawah naungan FDAS. Subhanallah. Jadi memang programnya tetap yang tadi tinggal penyempurnaan karena kan masih perlu ada tahapan ini Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih sekali Ustaz waktunya yang sudah diluangkan dengan kami, bisa ngobrol bareng seperti itu. Mudah-mudahan Ustaz Nahdlatul Sanai dan semua tim pelaksana amanah IAS khususnya di bidang dakwah sosial, baik itu dimulai dari Waka, kemudian divisinya, kadifnya dan UPT-UPT-nya diberi kesuksesan, diberi kesabaran, serta program dakwah sosial bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan Sidogirian dan sahabat IAS Media, kita sudah sampai di penghujung acara ngobrol bareng bersama divisi dakwah sosial. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akhirnya saya Muhammad Barizi Dhofir serta narasumber kita Ustaz Nahdlatul Sanai serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.